Hai semuanya, have a great Sunday. Kalian yang ada di sana, hari ini kita mau bahas tentang shio naga dan nature relationship-nya dengan 11 shio yang lainnya. Nah, shio naga ini di mata saya yang shio tikus adalah shio yang sangat-sangat spesial. Mereka majestic banget. Tuhan sangat bermurah hati sama shio naga ya. Hidupnya itu orang yang shio naga itu hidupnya diberkahi dengan keberuntungan-keberuntungan tertentu, dan jarang orang yang shionya naga yang hidupnya susah banget gitu ya, jarang kita ketemu. Dan yang shio naga ini biasanya karakternya itu adalah mereka baik ya, dan mereka nggak akan mengganggu orang kalau nggak diganggu duluan. Dan yang shio naga ini orangnya sangat teritorial di zona nyamannya ya. Jadi mereka kalau udah punya teritorial, jangan coba-coba ganggu, jangan coba-coba senggol ya. Dan orang-orang yang shio naga ini biasanya sangat setia kawan, dan mereka ini juga sangat-sangat berpikirnya tuh besar ya, cita-citanya besar, tapi mereka punya kelemahan, mereka kurang presisi dan kurang detail dalam mengerjakan segala sesuatunya ya. Nah, buat kalian yang shio naga, without further ado, ayo kita bahas ya. Nah, kalau shio naga itu oposisi dengan shio anjing ya. Jadi shio naga itu dengan shio anjing itu karakternya opposition atau bertolak belakang, atau mereka dua kutub yang berbeda, sulit untuk bisa bersama ya. Dan mereka itu juga memang beda aja karakternya, nggak harus bermusuhan, tapi susah untuk didudukan di satu posisi yang sama ya. Naga ini sangat majestic ya, sementara anjing ini selalu mencari spotlight ya. Dan anjing tuh kalau lagi cari spotlight, kepengen terlihat ya, itu biasanya berisik gitu. Jadi shio naga nggak nyaman sama shio anjing. Dan seperti biasanya kalau opposition itu nanti sering alam semesta yang memisahkannya gitu. Nah, kalau kalian shio naga, kalian punya pacar shio anjing gitu ya, kalian jangan marah kalau kalian putus, karena memang alam semesta memisahkan kalian berdua untuk kebaikan masing-masing supaya dapat yang lebih baik, karena memang kalian makhluk yang sangat-sangat berbeda karakternya ya. Tidak harus musuhan, tapi kan tidak semua orang harus cocok sama orang yang lainnya. Tidak semua shio akan cocok dengan shio yang lainnya, seperti itu ya. Nah, shio naga dengan shio ayam, naga dengan shio babi itu masih bisa bekerja sama, walaupun mereka juga karakternya beda banget ya. Naga sangat bisa memanfaatkan kelebihan ayam yang rajin, yang detail, yang presisi ya, yang sangat-sangat tepat waktu ya. Jadi kekurangannya naga itu bisa ditutupi, dilengkapi dengan kelebihannya shio ayam ya. Walaupun banyak hal prinsip yang emang beda, tapi kalau mengerjakan segala sesuatunya berdua, mereka masih bisa berkolaborasi. Hal yang sama juga dengan babi gitu ya. Babi yang selalu happy, babi yang positifnya luar biasa, babi yang selalu optimis ya.
ini bisa memberikan semangat kepada naga, karena naga ini kalau kelamaan di zona nyaman itu mereka suka jadi kehilangan optimismenya, mereka perlu disemangati, mereka perlu cheerleader nih ya, raja udara nih. Nah, sekarang naga dengan tikus ya itu soulmate blessed from heaven. Mereka bisa punya relationship yang indah, mereka bisa mengerjakan banyak hal, mereka bisa saling menjaga, mereka bisa saling menguntungkan pastinya, dan minim konflik karena tikus selalu bersedia membantu naga, dan naga selalu janji melindungi tikus ya, sehingga gak ada yang berani ganggu tikus ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, naga dengan monyet itu juga blessed from heaven, tapi kalau punya relationship yang sangat-sangat personal, relationship yang sangat-sangat intimate, naga lebih intimate dengan tikus ya. Nah, naga walaupun sering sama-sama reaktif sama monyet, juga monyet emosional reaktif juga, itu yang membuat naga bisa lebih dekat dengan tikus, lebih sayang sama tikus walaupun sama-sama blessed from heaven ya. Nah, naga dengan kambing dan naga dengan kerbau ya, ini harus ekstra hati-hati, karena kalau bekerja sama atau punya relationship, oh ya ini berlaku untuk relationship percintaan, bisnis, pertemanan ya, persaudaraan. Jadi nggak hanya percintaan aja ya. Nah, jadi kembali lagi, naga kalau dengan kambing, naga dengan kerbau ini harus hati-hati. Tidak sesulit kalau opposition, tidak, mereka tetap bisa bekerja sama, tapi salah satu dari antara naga dan kambing, naga dan kerbau ya, itu sering merasa, kenapa ya gue capek sendirian, kenapa ini gue yang mikir sendirian, kenapa ini gue yang mesti selesaiin semuanya gitu ya. Jadi yang satu merasa lebih put too much effort daripada yang lainnya gitu ya. Nah, tapi mereka tetap bisa melakukan segala sesuatunya walaupun sepanjang perjalanannya sepertinya akan ada yang mengeluh karena dia jauh lebih capek ya, dia jauh lebih makan hati, dia jauh lebih stres. Nah, sekarang naga dengan kuda, naga dengan macan ya, mereka bisa ada dalam satu relationship, mereka bisa melakukan segala sesuatu bersama-sama, dan mereka bisa sama-sama bekerja keras, mereka bisa sama-sama berkeringat, mereka bisa sama-sama berjibaku gitu ya, pokoknya berjuang bersama sama capeknya, dan gak ada yang merasa lebih berat satu sama lain, tapi harus kerja keras ya. Itu naga dengan kuda dan naga dengan macan. Naga dengan ular dan naga dengan kelinci itu relationshipnya juga sangat-sangat unik ya, karena naga dengan ular dan naga dengan kelinci itu mereka cenderung untuk jaga jarak ya, mereka cenderung untuk jaga jarak, bukan berarti negatif ya, bukan berarti karena ada virus COVID, bukan, tapi karena mereka cenderung saling respect, mereka saling menjaga perasaan, mereka takut salah, mereka selalu waspada, bahkan
kadang bisa curiga, misalnya kayak, oh dia bisa nggak nih ya selesaiin ini, dia bisa nggak ya gue percaya, dia bisa nggak ya tanggung jawab. Jadi banyak pertanyaan gitu untuk relationship tersebut, dan yang jelas mereka akan selalu pasang jarak dan pasang saya pasang jarak itu waspada gitu ya. Mereka nggak secure dengan relationshipnya. Belum tentu ada yang salah, tapi bawaannya itu insecure gitu. Nah, last but not least yang harus hati-hati adalah naga dengan naga ya. Naga dengan naga ini kurang bisa get along ya, dan bahkan harus dilakukan kias. Kenapa? Karena langit terlalu sempit buat dua ekor naga terbang bersamaan ya. Dari semua sio yang paling berbahaya kalau bersatu baik dalam percintaan, pernikahan ataupun dalam bisnis adalah naga dengan naga, kuda dengan kuda ya. Kenapa? Kalau naga dengan naga di langit hanya bisa ada satu naga, kalau dengan kuda, pacuan kuda itu juaranya cuma satu, gak bisa dua. Jadi harus hati-hati ya, karena ini kalau orang Chinese harus dilakukan remedies ya, atau kias, karena biasanya salah satu akan kalah dan sering terjadi hal-hal yang kurang enak gitu ya. Nah, oke, without further ado, sampai di sini dulu. Kalau kalian mau konsul, kalian bisa DM di Instagram Pikita 2019. Siapkan tempat, tanggal, dan jam lahir kalian ya. Oke, see you ya. Bye. Happy Sunday. I love you.